Permisi, boleh meminta waktunya sebentar? Oh iya, silakan. Nama kakak siapa? Nama saya Putri Ayuni. Oh, kakak anak kuliahan? Iya, Dari jurusan? Hukum Keluarga Islam. Boleh meminta waktunya sebentar, ingin wawancara sebentar ya? Oh, iya, silakan. Di sini, ini kan tugas kuliah saya tentang surah At-Tafsir. Nah, sebelum saya menanyakan lebih lanjut, apakah kakak hafal surah An-Nas? Insya Allah hafal. Boleh ngaji sebentar? Oh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak ya kak. Sekarang boleh saya nanya tentang apa pendapat kakak tentang surah An-Nas? Kata Anas sendiri yang dapat diartikan manusia, yang mana isi surahnya menjelaskan tentang kemuliaan manusia itu sendiri daripada makhluk lain. Dan surah ini biasanya digunakan untuk perlindungan dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kan seperti yang kita lihat di surah An-Nas atau yang kita baca itu kan pertama, ayat surahnya pertama Qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelahnya itu kan ada kata An-Nas ya, berulang kali. An-Nas itu kan artinya manusia. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kata An-Nas itu berulang-ulang kali? Apa keistimewaan manusia itu? Saya pernah mendengar ya, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa kenapa disebutkan An-Nas berulang kali, karena Allah itu ingin memperjelas perkara untuk memuliakan manusia, yang dalam artian manusia itu lebih mulia diciptakan lebih mulia daripada ciptaan Allah yang lainnya. Manusia itu berarti makhluk yang sempurna ya. Yang sempurna. Setelah ini, menurut kakak apa manfaat dari surah An-Nas ini? Biasanya surah An-Nas ini untuk memberikan manfaatnya untuk memberikan perlindungan kepada kita dari hasutan atau kejahatan manusia maupun minal jin ataupun dari alam gaib gitu. Biasanya juga digunakan untuk bacaan surah pendek dalam sholat. Oh iya ya, kan kadang kalau nggak kulhu a'udzu birabbin nas. Nah, ini kan selain itu kan saya juga pernah dengar tuh, biasanya surah An-Nas atau 3 kulhu nih, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu biasanya dibaca ketika sebelum tidur. Apakah kakak sering mengamalkannya? Kadang-kadang kak, kalau misalkan nggak lupa dan nggak ngantuk gitu. Oh, langsung aja tidur ya kalau ngantuk. Yang terakhir ya kak, nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Di sini kan di ayat terakhir itu surah An-Nas itu minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, di situ kan kita harus berlindung kepada Allah dari golongan jin dan manusia. Bisakah kakak berikan salah satu contoh saja atau lebih juga nggak apa-apa? Contoh dari bisikan manusia itu seperti apa? Contohnya kayak misalkan kita diajak untuk ghibah atau berbuat maksiat. Kan kadang kita tuh iman kita tuh naik turun nggak ya? Kadang kita tuh terhasut kah atau gimana gitu. Ya dari godaan-godaan itu, karena anak muda sekarang itu pasti banyak banget godaan-godaan yang bisa menjerumuskan ke arah maksiat, Kak. Baiklah kak, terima kasih banyak ya kak atas waktunya, menyita waktunya ya. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini selalu berkah ya kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kak, saya pamit dulu ya. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tahu bareng. Baik, kita Emang gitu cuy. oh emang capek kan belajarin. Disertasi. Disertasi ya tugas. Oh itulah mah tugas saya dua tadi itu. Dosen yang sering itu, yang Jadi itu, telat tadi. yang agak lembut itu. Apa mang kamu tadi itu belajar salah Quran nas mang. Tadi ya, itu PGMG kan. Apa? Mang apa dak Quran nas? Apa? Dengan kebakaran, kok belum pernah masuk? Yang sering kita jajak dulu pertama semester. Kau pernah masuk? Bisa dak? Terus Aku aja kita. Enggak perlu lah mang apa? Ada Baca ya. aku nggak perlu nggak dikasih. Enggak bisa. Oh. Pengertiannya paham. Kurang paham aku bang. Wah itu lah bang. Makanya juga aku di sini tuh ya gimana ya, istilahnya kan tuh ini untuk Islam tuh istilah itu kan perdalam. Aku juga pingin gitu. Udah bikin dia. Makanya juga masuk di jualan di sini ya kayak gitu juga tujuannya. Bukannya sekedar untuk jualan be. Ingin tahu. Juga kalau memang oh emang pasal kami belajar dari emang sedikit-sedikit aku nih nah aku juga mau bagi-bagi ilmu ya. Iya iya. Enggak apa-apa mah. Enggak apa, malah senang. Tadi ya kami belajar surah An-Nas, penafsiran surah An-Nas itu materi aku sendiri teman. Jadi kami dari pemakalah ini tadi itu menerangkan masalah Quran surah An-Nas. Nah, gimana surah An-Nas itu surah An-Nas itu merupakan surah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur juga. An-Nas, mengalah apa? Qul Zarbil Falaq, Qul Allah itu merupakan surah-surah yang dianjurkan kita tuh apa ya sebelum tidur itu baca tuh sebagai apa benteng setan dari bisikan jin lah emang. Nah, setan tuh ada dua bang. Setan tuh ada dua. Setan tuh ada dua menurut Hasan Al-Basri. Setan itu ada dua dari golongan jin dan golongan manusia. Kalau dari golongan jin ataupun setan itu, dia tuh berada dalam hati kita, mah. Dia membisikkan dalam hati kita. Itu sesuatu kan tak nyata, kita tidak tahu menau gitu kan. Setan itu ada pada, cuma pasti itu dia ada, mah. Kalau setan dari manusia nih, itulah bang. Dia datang secara nyata. Dia menghampiri mamang itu. Ayo, kita contohnya ini kita mabuk-mabuk, nah itu kayak hal yang buruk nyata ada orang kan. Jadi untuk menangkal tuh kita baca surah An-Nas pertama kalau lahat kan surah Falaq, surah An-Nas, nah itu kita baca sebelum tidur. Kita hembuskan potongan ini kita usahkan itu cara salah satu Seluruh badan. Gimana itu? biasanya pukul seluruh badan lah biar kita tuh apa ada bentengnya biar iman kita kuat lah. Itu salah satu caranya Sebelum tidur ya. sebelum tidur. Biasanya kita itu itu pun ayat-ayat surah itu juga digunakan untuk apa? Biasa itu digunakan untuk ruqyah. Biasanya kan digunakan untuk surah itu. Kul itu katakanlah itu sedangkan Allah menyampaikan kepada Muhammad qul a'udzu binnas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Aku tuh katakanlah aku tuh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad berlindung kepada Tuhannya manusia itu Allah. Jadi kita tuh kalau ada gangguan dari setan atau apa tuh kan kita tidak perlu silakan ada dari awal kita sendiri itu ada caranya untuk mengatakan kita menyelesaikan masalah itu. Sebelum kita lebih baiknya kita tidak kedukun itu salah satu caranya. Itu bang. Bang, aku minta dulu bang. Insya Allah ngerti lah. Oke.